Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelisa Vera Silubun. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas 2 mata kuliah basis data terkait proses pembuatan database rumah sakit berdasarkan ERD yang ada pada modul. Di video ini saya akan menjelaskan langkah-langkah terkait pembuatan database, tabel, relasi, mengisi data, hingga menampilkan data itu sendiri. Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah menjalankan XMPP, kemudian mengaktifkan Apache dan juga MySQL. Jika Apache dan juga MySQL sudah aktif, kita bisa masuk ke PHP MyAdmin. Caranya kita bisa melalui browser atau kita klik button admin di sebelah sini. Ini akan mendirect kita langsung ke localhost PHP MyAdmin. Ini adalah tampilan awal ketika kita buka PHP MyAdmin. Setelah PHP MyAdmin sudah terbuka, saya akan membuat database baru. Pertama, kita klik database di sebelah sini, kemudian kita masukkan namanya yaitu rumah sakit, berdasarkan studi kasus yang dikasih. Kemudian kita tinggal klik create di sebelah sini, maka database baru otomatis masuk ke PHP MyAdmin. Setelah database saya tambahkan, kemudian saya akan membuat tabel-tabel berdasarkan ERD. Akan ada tabel dokter admin, dokter, pasien, daftar, dan juga administrator. Tabel pertama yang akan saya buat adalah tabel pasien. Kita klik create di sebelah sini, kemudian kita masuk ke SQL. Kita ketik aja query-nya yaitu create tabel pasien. Di dalam tabel pasien ini akan ada atribut-atribut dari pasien. Kita masukkan ID pasien. Kita pakai tipe data integer, kemudian panjang datanya 3. Kita bikin jadi primary key. Kemudian kita kasih auto increment. Auto increment ini digunakan ketika kita nambah data baru, maka ID datanya itu akan otomatis. Setelah ID pasien, kita masukkan juga nama pasien. Nama pasien kita pakai tipe data varchar dengan panjang data 30. Setelah nama pasien, kita masukkan juga jenis kelamin. Kita kasih tipe data varchar juga dengan panjang data 1. Kemudian akan ada alamat pasien. Alamat pasien kita pakai tipe data varchar juga dengan panjang data 100. Oke. Tabel pasien sudah berhasil kita masukkan query-nya, kemudian kita klik go. Tabel pasien akan muncul di database rumah sakit. Kemudian kita tambah tabelnya, kita bikin untuk dokter. Kita klik go, kemudian kita masuk ke SQL. Kita create table dokter. Di dalam tabel dokter ini nanti akan ada nama dokter, ID dokter, alamat dokter, nomor HP, pekerja, spesialis, dan juga tanggal lahir. Kita masukkan dulu ID dokter. Sebagai primary key. Kemudian nama dokter. Kalau nama dokter ada tanggal lahir. Tanggal lahir ini kita pakai tipe data date karena kita akan ambil tanggal lahirnya. Kemudian spesialis. Kemudian ada waktu kerja.
Waktu kerja ini kita kasih tipe data varchar, kemudian ada nomor HP. Nomor HP juga kita kasih data varchar, tipe data varchar dengan panjang 16. Kenapa pakai tipe data varchar? Supaya eh, saya bisa ambil angka 0 di depan nomor HP-nya. Jadi nanti dibacanya akan sebagai string atau teks gitu. Kemudian kita masukkan alamat dokter. Oke, tabel dokter sudah berhasil dibuat, kita klik go. Setelah tabel dokter, saya akan buat tabel untuk administrator. Seperti di sini administrator. Kemudian klik go, masuk ke SQL, kita masukkan query-nya sama kayak tadi. Create table administrator. Masukkan ID admin sebagai primary key. Kemudian akan ada nama admin. Akan ada waktu jaga. Waktu jaga ini akan kita buat, kita akan pakai tipe data varchar. Tabel administrator sudah berhasil saya buat, saya akan klik go. Tabel administrator sudah ada di dalam database rumah sakit. Setelah admin, saya akan membuat tabel untuk pasien dokter. Di dalam pasien dokter ini akan ada ID dari pasien, kemudian ada ini ID dari pasien dokter, kemudian ada ID dokter sebagai Phrygian key, ID pasien juga sebagai Phrygian key, kemudian ada resep dan juga waktu periksa. ID, kemudian kita kasih tipe data integer 3, primary key, auto increment, kemudian ada ID dokter, integer 3, ID pasien, integer 3, terus kita akan pakai tipe data varchar. Periksa kita pakai date time supaya nggak cuma tanggalnya aja yang bisa kita lihat, tapi kita juga bisa lihat waktu pemeriksaannya. Karena di rumah sakit maupun klinik tempat medis kayak gitu, pasti waktu pemeriksaan itu sangat penting.
karena ID dokter dan juga ID pasien sebagai foreign key, maka kita masukkan query foreign key, kemudian masukkan ID dokter dari terus kita masukkan reference-nya ini dari dokter, kemudian ID dokter, kita tambahkan on delete cascade on update cascade. Kita masukkan juga reference key untuk ID pasien. Ambil dari tabel pasien, terus ID pasien, on delete cascade, on update cascade. Oke. Tabel untuk pasien dokter sudah kita buat, kemudian diklik go. Selanjutnya tambahkan tabel untuk daftar. Masuk ke SQL, kemudian kita masukkan query-nya create table daftar. Kita masukkan ID daftar dengan tipe data integer, panjang datanya 3, primary key, author, internet. Kemudian kita masukkan ID admin sebagai origin key. Dan juga ID pasien. Kita masukkan query origin key ID admin, reference administrator, on delete cascade, on update cascade. Origin key ID admin, reference administrator, ID admin, delete cascade, on update cascade. Selanjutnya kita masukkan juga untuk ID-nya pasien, origin key, ID pasien, referensinya kita ambil dari table pasien, ID pasien, on delete tabel untuk daftar sudah kita tambahkan, kemudian kita klik go. Selanjutnya kita tambahkan tabel untuk dokter admin.
Masuk ke SQL, kita masukkan query-nya, create table Docker admin. ID data integer, panjangnya 3, primary key, auto increment, kemudian ada ID dokter, integer panjangnya 3, kemudian ada ID admin, integer panjangnya 3, kemudian masukkan version key, direct ID dokter, reference dokter, ID dokter, on delete cascade, on update cascade. Sudah kita buat juga untuk ID adminnya. Origin key ID admin, reference administrator, ID admin, on delete cascade, on update cascade. Oke, untuk tabel dokter admin sudah dibuat, berarti semua entitas yang ada di dalam IRD sudah berhasil dimasukkan ke dalam database rumah sakit. Setelah semua entitas sudah masuk ke dalam database, kemudian di sini kita bisa lihat relasinya, yaitu kita klik di sini ada fitur designer. Dalam fitur designer ini kita bisa cek apakah relasi yang ada di dalam PHP admin maupun yang ada di dalam IRD itu sudah sesuai atau belum. Di sini ada entitas dokter. Entitas dokter ini akan memeriksa pasien dokter. Di samping pasien dokter akan ada entitas pasien. Di atas entitas pasien akan ada entitas daftar. Kemudian di samping entitas daftar akan ada administrator. Ini yang ada di dalam IRD, dan ini relasi yang ada di dalam PHP admin. Ini berarti relasi yang ada di dalam PHP admin ini sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam IRD. Setelah dilihat apakah relasi yang di dalam PHP admin maupun yang di dalam IRD itu sama, selanjutnya saya akan menambahkan beberapa contoh data ke dalam beberapa tabel. Salah satunya adalah tabel pasien. Kita bisa klik di SQL, kemudian kita klik insert. Kita tinggal tambahin aja datanya ke dalam values. Kita masukkan ID pasien, kemudian nama pasiennya. Dan nama pasien. Kita masukkan lagi satu data sebagai ID kedua. Selanjutnya kita klik go.
Dua data sudah berhasil dimasukkan ke dalam tabel pasien. Sini sudah muncul data pasiennya, ID pasien satu namanya Angel dengan jenis kelamin perempuan dan alamat pasiennya Jakarta. Kemudian di ID kedua ada namanya Sakira, jenis kelaminnya perempuan. Kemudian alamat pasiennya yaitu Palembang. Kita masukkan juga data untuk dokter. Caranya sama kayak tadi. Kita tinggal isi aja values-nya. Tanggal lahir karena tipenya ini adalah date. Jadi kita mulai isi dari tahun, bulan, kemudian baru tanggal. Untuk data di tabel dokter sudah berhasil masuk, kita cek. Di sini datanya sudah masuk dengan ID dokter pertama namanya dokter Sidik, kemudian tanggal lahirnya 1990 1202, spesialisnya umum, waktu kerja pagi, nomor HP-nya sekian dengan alamat dokter Lombok. Nah, untuk data dokter Dewi, kenapa tanggal lahirnya 0? Karena seperti yang tadi saya bilang bahwa tanggal lahir ini menggunakan date. Jadi kita tinggal edit aja di klik sebelah sini. Tanggal lahirnya sudah sesuai, yaitu di tahun 2025 bulan 11 tahun tanggal 18, karena ini sebagai contoh dalam pengisian data database. Jadi kita pilih aja tanggalnya random. Kemudian saya akan coba masukkan data untuk administrator. Caranya juga sama kayak tadi. Kita tinggal isi aja values-nya. Sini data administrator sudah masuk dengan ID admin 1, nama adminnya admin 1, dan juga waktu jaganya adalah malam. Nah, seperti itu cara memasukkan data di dalam database atau PHP admin. Kita bisa masuk ke SQL, kemudian bisa insert data, atau kita tinggal ketik aja SQL query-nya secara manual. Tapi dengan format query seperti ini, kemudian values-nya juga kita sesuaikan dengan apa yang ada di dalam field. Jika fieldnya 3, berarti values yang kita isi itu ada 3. Jika fieldnya 4, berarti values yang kita isi itu 4. Oke, sesuaikan aja data yang akan diisi dengan data yang sudah kita buat sebelumnya di tabel-tabel. Selanjutnya, untuk menampilkan data, kita bisa klik di SQL, kemudian kita pilih select, bintang, from tabel yang akan kita tampilin datanya.
Saya tabel pasien. Kita Bu. Nah, di sini akan muncul semua data pasien. Karena datanya cuma dua, jadi yang muncul itu cuma dua data pasien. Kita coba lagi untuk data administrator. Kita ketik query-nya select bintang from tabel yang akan kita panggil atau yang akan kita ambil datanya. So, kita panggil tabel dokter. Di sini semua data dokter itu akan muncul. Ketika kita klik Go. Demikian video pengerjaan tugas 2 basis data. Saya telah membuat database rumah sakit, tabel relasi, dan cara memasukkan beberapa data ke dalam database, serta melakukan beberapa perintah SQL. Semoga bermanfaat. Selamat menonton.